Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, selamat datang kembali di program Kata Kajian kita. Oke, kita hari ini sangat semangat sekali ya Bang Adib, meskipun kita sedang berpuasa, tapi semoga puasa kita diberi kelancaran dan juga keberkahan untuk bulan ini. Dan harus tetap semangat. Betul, harus tetap produktif dan semangat. Oke, boleh Bang Adib, gimana? Nah, sekarang nih kita mau ngobrol-ngobrol nih Sam. Nah, tema hari ini tuh relate banget buat generasi kita dan juga bintang tamunya nggak kalah luar biasa. Kasih tahu temanya dulu Sam. Nah, tema sekarang tuh pastinya Gen Z banget. Karena kita dari Gen Z, jadi kita juga merasakan apa yang Gen Z rasakan juga. Nah, Gen Z sekarang itu lebih sering insecure. Tapi gimana caranya insecure ini jadi inspire? Nah, itu tema kita hari ini. Insecure jadi inspire. Kayak yang tadinya minder bisa jadi inspirasi. Betul, jadi percaya diri lagi. Wah, ini topiknya relate banget nih buat teman-teman Gen Z di rumah nih. Betul. Yang pasti harus nonton sampai akhir ya, karena bintang tamu kita luar biasa nih Sam. Kasih tahu Sam. Betul, kita di sini tidak hanya 2 orang saja Bang Adi. Pastinya ada yang lebih mumpuni dari kita dan pengalaman jauh lebih melintang gitu ya, malang melintang gitu ya. Pastinya Sobat Dakwah ataupun mahasiswa dakwah tidak asing lagi dengan beliau gitu ya. Kita sekarang alhamdulillah telah bersama dengan Dekan Fakultas Dakwah yaitu Ibu Ida F. Ida. Boleh semua tepuk tangan untuk Bu Ida. Terima kasih. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Tapi kesini macet nggak Bu jalannya? Ya lumayan dari Lembang tadi. Dari Lembang. Biasanya dari Pasteur, tadi dari Lembang. Oh, dan buat kegiatannya Bu ya hari ini? Ya, ada kegiatan dengan walaupun pertanian pasar kemarin. Beraktivitas. Betul, harus tetap produktif dan semoga lancar terus lah. Amin ya Allah, amin. Bu langsung aja masuk ke pertanyaan ya Bu. Kan sekarang kita ngebahas temanya itu insecure jadi inspire. Sebelum saya nanya-nanya, saya mau nanya ke Ibu nih. Ibu tuh pernah insecure nggak sih Bu? Silakan Bu. Ya, sebagai manusia tentunya ya normal kita ada kalanya rasa itu ada. Baik minder, insecure, tidak percaya diri itu ada. Setiap manusia adalah rasa itu. Kita tidak boleh menghilangkan, mengubur dan membohongi itu. Pasti manusia pada fenomena tertentu yang dihadapinya gitu ya, ada kalanya punya rasa itu. Tapi bagaimana mungkin kita tadi mengolah rasa itu menjadi sebuah kekuatan. Gitu ya. Cocok banget ya Om Adib ya. Bu, selanjutnya nih Bu, saya kadang suka mikir gini Bu ya. Kenapa sih kita tuh suka minder sama diri sendiri, entah itu soal pencapaian, rezeki dan lain-lain. Padahal kan katanya dalam Islam tuh semua tuh udah diatur sama Allah ya Bu. Nah sebenarnya gimana sih Bu cara seorang muslim harus nyikapin rasa insecure kayak gini biar hati tetap jernih? Sebetulnya Al-Quran itu adalah sebuah inspirasi ajarannya. Jadi kalau kita memahami ya, menelaah ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran, itu jawabannya sudah ada semuanya gitu ya. Ya misalnya kita kembali dululah ke makna dari minder ya. Minder itu kan sebetulnya meremehkan diri, menganggap diri rendah, menyepelekan diri gitu. Padahal kan itu kaitannya sebetulnya memiliki pandangan yang salah dalam self concept, memandang dirinya itu salah gitu. Dan itu kan menjadi berbuah negatif gitu nih. Makanya Islam dalam Al-Qur'an menyatakan itu bukan sifat orang mukmin. Karena dalam surah Al-Imran disebutkan bahwa janganlah kalian bersikap lemah. Kami sudah memberikan kemuliaan kepada manusia kalau kalian beriman gitu ya. Mungkin kita ingat di surat At-Tin bahwa manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau dia bisa meluruskan seluruh fungsi hidayahnya. Kalau kata Al-Marogi kan ada hidayah garizah insting, ada hidayah panca indera, ada hidayah akal, agama gitu kan. Nah, kalau itu bisa meluruskan semuanya maka itu menjadi manusia yang mulia. Tapi kalau tidak, maka sumarudadnahu asfala safilin. Tadi menjadi terpuruk gitu ya. Nah, itu. Jadi bahwa kemudian juga dalam Al-Quran di surat Al-Isra juga dikatakan Allah berfirman bahwa kami memberikan kemuliaan kepada anak cucu Adam. Nah jadi tadi rasa-rasa itu sebetulnya tidak boleh ada gitu ya. Walaupun sering muncul, nah bagaimana mengolahnya kalau kembali kepada ajaran agama tadi. Kita itu manusia yang mulia loh, diberi kemuliaan oleh Allah, diberi akal dan lain sebagainya. Karena bahaya dari tadi merendahkan diri, meremehkan diri ya, seolah tidak memiliki kemampuan, itu dampaknya sangat bahaya sebetulnya. Pertama dampak kepada potensi diri.
Padahal potensi itu adalah sebuah amanah yang diberikan Allah, harus diasah, harus tumbuh kembang. Dengan rasa minder, maka itu menjadi terkubur. Sehingga dia tidak bisa tampil diri ya dengan potensinya. Padahal potensi itu amanah tadi, harus ditampilkan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Itu harus ditampilkan. Yang kedua, juga dampaknya kepada tufoksi kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena bagaimana kalau potensi itu tidak diasah, tidak dikembangkan karena sudah minder duluan ya, sudah dikubur tadi, maka dia tidak bisa merawat alam ini yang dititipkan Allah. Dengan potensi tadi kan harusnya berkembang, bisa merawat alam. Kemudian bagaimana juga dengan bisa mensyiarkan Islam. Kalau tadi tidak berani tampil, mengubur potensi, ya itulah hancur semuanya, tidak bisa tufoksi itu dijalankan. Itu kan dampaknya sangat apa ya menurut Ibu urgen lah ya, tidak baik gitu. Makanya tadi jadi minder ini negatif sebenarnya karena tadi dampak-dampak tadi. Nah sekarang bagaimana kita bisa menghindari dari minder itu karena memang tadi kata Ibu ada, Ibu juga pernah ya merasakan itu. Yang pertama mungkin lebih kepada jangan melihat hasil tapi lihatlah proses. Orang bisa seperti itu bukan ujug-ujug, tapi dia juga punya proses yang berat. Itu ya pertama, jadi lihat prosesnya, oh ternyata gitu lah ya. Jadi kita belajarlah dari pengalaman orang lain. Yang kedua juga mungkin kita jangan membanding-bandingkan. Tadi karena semua manusia oleh Allah diberikan jalan masing-masing dengan tentu keadilan dan karunia-Nya yang berbeda-beda. Karena jalan kehidupan misalnya seseorang dengan saya mungkin berbeda dan mungkin tidak cocok di saya. Walaupun dia sukses seperti apa mungkin di Ibu tidak cocok mungkin. Jadi oleh Allah itu sudah diberikan jalan-jalannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh kembang. Gitu. Jadi masalah rezeki yang penting mah kita punya standar. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu aja, jangan melihat standar orang lain. Nanti stres ya kalau lihat standar orang lain. Wah, orang lain udah ke mana, saya kok masih di sini gitu kan. Nah, sebetulnya kan minder, insecure itu kan berasal dari bisikan-bisikan setan sebetulnya. Ya, jadi yuwaswisu fi sudurinas misalnya. Oh, saya kok begini, kok saya tidak mampu gitu kan, kok saya tidak sukses gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisikan-bisikan self concept tadi, bagaimana memandang dirinya rendah, memandang dirinya yang salah. Tapi sebetulnya manusia kan punya kekuatan, punya akal. Tadi kan dalam ayat Al-Quran sudah aku berikan kekuatan. Jangan kalian bersikap lemah, aku memberikan kekuatan. Aku jadikan kalian makhluk yang mulia kalau kalian beriman. Itu kan sudah jelas ya, kalau kembali kepada ajaran kita itu sebagai manusia punya modal oleh Allah. Jadi modal itu harus amanah. Itu tadi ya, supaya kita tetap menjadi manusia yang tetap semangat dalam kondisi apapun. Gitu. Nah, berkaitan juga nih Bu, sebenarnya saya juga mau curhat sekali nih Bu ya. Kan saya Gen Z juga Bu, saya juga sering rasa insecure saat ini tuh saya kan sekarang semester 7 ya Bu ya. Kita sering ketemu di metode penelitian Bu, makanya tiap hari Selasa. Iya, terus kemana iya. Nah dari POV yang saya alami gitu ya Bu ya, teman-teman saya ada yang udah sempro, ada yang udah segala macam, sementara saya masih ya startnya kan beda-beda orang Bu. Saya kadang suka ngerasa insecure, saya bisa nggak ya? Ada tips nggak sih Bu buat saya dan teman-teman saya yang semester akhir juga nih Bu, yang masih semester 7 yang mau nyusut skripsi. Silakan. Oh itu menyusun skripsi ya? Yang masih insecure soal itu. Oke. Mungkin kalau untuk menyusun riset penelitian ya, alangkah baiknya kita itu dalam setiap momen apa fenomena yang kita temui, kita harus berpikir kritis. Apakah ini bisa menimbulkan sebuah masalah yang harus dicarikan solusinya atau tidak gitulah ya. Karena setiap masalah itu apakah ada yang layak dijadikan penelitian atau tidak gitu kan. Jadi di situ harus kritis nih, ada fenomena ini apakah ada masalah yang urgen yang memang harus membutuhkan solusi penelitian ya dan ilmiah jawabannya, solusinya. Jadi kita harus kritis. Jadi tong malaweng kalau menemukan fenomena apa-apa teh cuek gitu, cuek bebek ya. Itu matosnya ke laut, tapi kita kritis ada apa nih gitulah ya. Nah, jadi setelah itu mungkin kira-kira ini sudah cocok update ya tadi dengan zaman sekarang, cocok dengan bahwa saya itu seneng ya masalah itu misalnya untuk dicarikan solusinya dan sebagainya, maka cari kajian-kajian yang sudah lalu
yang sudah ada. Kita baca-baca sebagai gambaran. Dari situ akan ada inspirasi. Oh kalau saya mah nanti begini ya, ini begini. Oh saya juga pasti metodenya bisa seperti ini dan lain sebagainya tuh. Apalagi teori mungkin masih bingung. Oh ternyata teorinya ini dan lain sebagainya. Itu merupakan jalan kompas untuk bisa mendapatkan riset gitu. Jadi semangat, jangan aduh saya teh kayaknya nggak bisa deh. Eta mah bisikan-bisikan tadi teh apa namanya self concept ya harus dirubah. Bisikan-bisikan itu harus dirubah gitu. Misalnya saya kayaknya nggak bisa, saya pasti bisa. Kok orang lain aja bisa, masa saya tidak bisa gitu. Jadi pernah lah dulu ibu kan waktu S3 ngambil filologi, pada ibu S1 S2-nya bukan filologi ya. Ada tuh minder, aduh ini pas masuk teh ini S1 S2-nya semua filologi kan secara teori keilmuan ibu kan belum punya itu ya. Tapi masa saya pasti bisa lah gitu, aku sudah emak-emak mereka masih pada muda ya. Ya cari aja buku-bukunya, nanya bukunya apa, jangan malu nanya ya, teorinya apa, nanti kemudian cari bukunya kita baca dan sebagainya. Berarti kan ketika diskusi bisa mengimbangi, ternyata bisa gitu kalau kitanya mau gitu ya. Manjada wajada lah di situ mah ya, pastilah ada jalan gitu. Jadi jangan dulu melempem, ngeok pepeh dipacok kata Sunda mah. Belum apa-apa sudah takut, sudah kalah, sudah. Tadi kan oleh Allah katanya kamu diberi kemuliaan, izzah, diberi kekuatan. Manusia itu kekuatannya ada di akal, ada di rasa, wah banyak lah potensi yang bisa diaplikasikan untuk itu gitu ya. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin tadi sudah menanggapi apa yang saya tanyakan oleh Bang Nadib gitu ya Bu. Nah mungkin sekarang Ibu, apakah ada tokoh atau mungkin sahabat Nabi ataupun tokoh Islam yang lainnya yang mungkin tadinya tidak percaya diri tapi bahkan sekarang malah menginspirasi buat kita? Oh tuh itu mah ya banyak, para nabi aja banyak ya, mungkin itu kisah-kisah itu kan menjadi gambaran, menjadi pelajaran ya. Selevel nabi saja bisa merasakan minder atau insecure gitu ya. Mungkin Nabi Musa dulu ya, Nabi Musa itu kan ketika bayi menjambak janggutnya Firaun, kemudian mau dibunuh, dia masih kecil kata Asyah ya. Kemudian kalau tidak percaya mangga disuruh milih kan api dan kurma, atau yang nyebut kurma ada yang nyebut permata ya. Kemudian dia ngambil api dan dimasukkan ke but, akhirnya kan lidahnya kebakar dan jadi cadel, jadi gagap kalau bicara. Nah Nabi Musa pernah insecure, tidak merasa percaya diri untuk berdakwah mensiarkan Islam karena bicaranya gagap gitu ya. Tapi kan Allah di situ mengangkat Nabi Musa dengan wahyu-wahyunya dan sebagainya, kemudian mengangkat pendamping dan memuliakan beliau gitu ya untuk mensiarkan Islam ini, sehingga ya beliau akhirnya menjadikan bangkit penuh percaya diri. Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri adalah pernah ya insecure gitu kalau disuruh berdakwah. Beliau kan seorang yang umi, kemudian beliau juga keturunan bukan dari pembesar Quraisy atau pejabat ya atau pengusaha yang konglomerat lah, bukan gitu kan. Beliau dari agamis lah keturunan keluarganya. Beliau tuh merasa ketika berdakwah kan banyak ditolak lain sebagainya. Makanya kan dalam Al-Qur'an juga ada ya ayatnya ya, baligh ma unzila ilaika mir rabbika fa illam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas, kan. Sampaikan ya Rasul, kata Allah. Kalau kamu tidak mau menyampaikan tidak akan sampai risalah ini gitu. Wallahu ya'simuka, Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Rasul pernah, aku sendiri, aku bagaimana mau berhasil, orang-orang menolak ada. Nah turunlah ayat itu sebagai asbab nuzulnya ketika Rasulullah merasa insecure tentang dakwahnya gitu, karena banyak ditolak. Mungkin juga kalau para sahabat, Umar pernah merasa insecure ketika dia masuk Islam. Apakah saya akan diampuni tidak ya dosa-dosa saya yang segudang itu oleh Allah gitu ya. Kemudian juga Bilal pernah, karena Bilal sebagai dari kaum ini ya budak ya, kemudian tapi Rasulullah memuliakannya menjadi muazin gitu kan. Kemudian Rasulullah pernah bersabda bahwa Bilal, aku mendengar suara sendalmu di depan pintu gerbang surga gitu. Gitu ya. Jadi merinding. Jadi Bilal tuh diangkat menjadi muazin dan semua kan sangat mengagumi suara Bilal ya. Itu kan diberi kemuliaan atau izzah gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arab itu izzah. Jadi adalah itu kisah-kisah masa dulu ya yang insecure tapi menjadi sebuah kekuatan. Umar kan akhirnya menjadi membaca surat Al-Fat gitu ya. Maka di situ Ibutan An-Nasr, Al-Fat An-Nasr, maka di situ Allah itu Maha Pengampun gitu kan. Maka Umar semangat untuk bersyiar Islam. Ya Allah
mengampuni dosa-dosanya yang lalu gitu ya. Itu. Oke, berarti untuk sobat dakwah nih ya, untuk teman-teman di luar sana jangan sampai insecure. Ternyata banyak gitu ya dari tadi Sayyidina Bilal, Umar bin Khattab, bahkan Nabi kita sendiri gitu ya pernah mengalami bagian-bagian insecure-nya, tapi malah sekarang jadi inspirasi buat kita semuanya, Bang Nadiem gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Oke. Ngomong-ngomong tentang insecure balik lagi Bu ya. Nah, saya tuh penasaran gitu Bu, gimana ya caranya biar hati kita tuh nggak gampang iri tiap lihat orang lain dapat nikmat atau pencapaian, tapi justru bikin kita jadi semangat ngebenerin diri dan ngejar hal-hal baik juga. Gimana? Sebetulnya tadi insecure itu memang ada ya, dan bukan hal yang salah gitu ya. Karena selalu ada pada diri manusia itu ada kalanya gitu ya. Tetapi justru itu bagaimana insecure tadi menjadi mengarahkan kepada menjadi kompas, mengarahkan kepada kita hal-hal yang mesti diperbaiki oleh kita. Jadi ketika melihat orang lain harusnya kan keberhasilan orang lain itu menjadi inspirasi bukan menjadi ancaman gitu. Jadi ketika melihat orang lain itu dia bisa seperti itu, saya pun bisa gitu ya. Artinya saya dengan caraku seperti apa gitu kan, orang memiliki cara masing-masing gitu ya. Nah kalau iri itu kan sebetulnya ada dua ya, ada iri yang dibolehkan, ada iri yang dilarang. Kalau iri yang dilarang itu kan hasad ya. Hasad itu kan iri, yaitu ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, ingin kenikmatan itu hilang kan dari orang tersebut. Itu iri. Tapi kalau ada yang dibolehkan itu gitob ya namanya kalau tidak salah. Gitob itu dia menginginkan kenikmatan orang lain tapi tidak berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Jadi bahkan maksudnya dia ingin malah menjadi semangat untuk dia. Saya harus bisa seperti dia gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Ya belajar dari orang-orang yang sukses ya, seperti apa misalnya mereka trik-trik mereka sebenarnya kan tadi yang menjadi masalah kenapa kita iri itu ya adalah membanding-bandingkan tadi gitu dengan orang lain. Kan kata Allah itu semua manusia diberi kelebihan, diberi jalan masing-masing, tidak bisa sama dan tidak ada yang sempurna. Gitu kan. Orang itu kita kadang orang menginspirasi itu bukan dari kesempurnaan seseorang tapi dari perjuangan. Dari perjuangan. Jadi kalau kita melihat orang lain itu harusnya jangan iri, tapi tadi ya gitu, karena untuk mengikis iri itu rada sulit dari orang ada wae-nya. Tak mungkin kita lebih memaksimalkan gitob tadi. Bagaimana bahwa kenikmatan itu saya pun ingin seperti itu, tapi tidak berharap hilang kenikmatan itu dari orang lain ya. Tapi kita juga harus bisa gitu. Maka kesananya akan motivasi, lahir motivasi. Nah, motivasinya, saya harus bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Pasti saya pun bisa. Nah, bisikan-bisikan. Jadi gini, self talk itu yang tadi bisikan-bisikan sekarang mah harus bisa merubah kepada keluar, self talk-nya itu keluar. Bagaimana orang, bukan bagaimana saya. Nah, jadi kalau bagaimana orang tadi yang sukses, seperti apa sih mereka gitu ya. Jadi bukan saya mah gitulah ya, tapi kepada luar, maka akan confident ya, kita akan menjadi percaya diri. Maka mungkin salah satu caranya adalah kita jangan melihat kesuksesan orang lain itu dari hasil, tapi lihat dari proses. Iya, karena Allah pun melihat proses. Kalau manusia lihatnya capaiannya, hasilnya. Kalau Allah mah tidak kan, melihatnya proses dan perjuangannya. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya bisa sukses dengan cara yang berbeda. Saya bisa sukses dalam dalam bentuk yang berbeda. Tidak usah sama. Yang ketiga, yang sangat kuat adalah pendekatan diri kepada yang memiliki confidence, yang memiliki rezeki tadi. Kalau ingin rezeki, dekatilah orang yang punya, dekatilah yang memiliki rezeki, yaitu Allah. Artinya kenali dulu Allah gitu ya, sebagai segalanya rahmat yang diberikan kepada kita lah ya. Sehingga kita menjadikan semua itu dikembalikan kepada ajaran agama yang dalam Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi motivasi semuanya gitu ya. Jadi kita akan bisa menjadi kekuatan insecure itu bahkan menjadi kekuatan, dari kekuatan itu menjadi motivasi, maka akan mengalami perubahan yang berbeda. Masya Allah. Ini masih banyak yang tapi udah banyak ini ya, banyak insight-insight baru. Mungkin jadi untuk kesimpulannya Ibu 3 poin ya Ibu.
mendekatkan diri kepada Allah, jangan membanding-bandingkan dan nikmati proses. Mhm. Wah, sungguh cocok sekali untuk tema kita hari ini, insecure jadi inspire. Terima kasih Ibu untuk nasihat-nasihatnya, juga sharing bersama kami dan sahabat dakwah di luar sana yang mungkin secara online menyaksikannya. Semoga Ibu sehat selalu dan Sama-sama. semoga apa yang sudah Terima kasih. disampaikan jadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah, Amin ya rabbal mudah-mudahan alamin. bermanfaat ya. Juga teman-teman dakwah di luar sana semoga puasanya lancar dan penuh keberkahan dan selalu tetap produktif dan nikmati proses dan jangan lihat hasil orang lain gitu. Akhir kata apa? Kami pamit undur diri. Saya Nadif Budi Sakti Bawana. Saya Samsi Parahman. Dan juga Ibu Jadi, Ida, Ida. pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom Kolom komentar. komentar. Ya, Boleh, Betul, boleh. betul. gitu. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Waalaikumsalam. See you next time. Bye guys.